Ayo berpikir kritis. Apakah pernyataan Kelvin Planck dan Clausius setara? Jelaskan jawaban kalian. Nah, jadi di sini pernyataan dari Kelvin Planck dan Clausius setara. Jika pernyataan Kelvin Planck berlaku, maka tidak akan terjadi perpindahan kalor dari reservoir bersuhu rendah ke suhu tinggi, gitu kan. Dimana penjelasan yang pertama, formulasi yang pertama itu menyatakan tidak mungkin untuk membuat sebuah mesin kalor. Jadi ini menurut Kelvin ya, menurut Kelvin Planck, di mana tidak mungkin untuk membuat sebuah mesin kalor yang bekerja dalam suatu siklus yang semata-mata mengubah energi panas yang diperoleh dari suatu sumber pada suhu tertentu seluruhnya menjadi usaha mekanik. Kemudian, di mana kalau pernyataan Clausius tidak mungkin membuat suatu alat yang beroperasi dalam suatu siklus dan tidak menghasilkan efek apapun selain perpindahan panas dari benda yang bersuhu lebih rendah ke bersuhu yang lebih tinggi. Jadi, ada korelasinya ya. Nah, di mana kesetaraan pernyataan ini setara dalam konsekuensinya, dan salah satu pernyataan dapat digunakan sebagai ungkapan hukum kedua termodinamika. Nah, soal selanjutnya, apakah dampak penerapan pernyataan Kelvin Planck dalam mesin kalor terhadap lingkungan? Nah, penerapannya adalah, yaitu dalam mesin kalor terhadap lingkungan adalah panas yang dibuang ke lingkungan. Nah, sekarang kita lanjut aktivitas 7.4. Perhatikan gambar 731 yang menunjukkan proses yang terjadi dalam mesin Carnot. Siklus Carnot pada gambar 732. Yang menunjukkan cara kerja kincir. Carnot mendesain cara kerja mesinnya dengan mengacu pada cara kerja kincir air. Nah, pertanyaannya, jelaskan cara kerja mesin Carnot menurut urutan siklus, kapan gas melakukan usaha dan kapan usaha dilakukan oleh gas. Nah, di sini urutan siklus Carnot dimulai dari isotermal, kemudian adiabatik, dimulai dari isotermal, adiabatik, lalu ekspansi isotermal, kemudian baru nanti adalah kompresi adiabatis ya. Nah, di mana gas melakukan usaha jika volumenya bertambah dan usaha dilakukan pada gas jika volumenya berkurang. Oke? Nah, yang kedua, mengapa kincir air dapat berputar? Mengapa gas dapat mengembang? Nah, di sini kincir air dapat berputar karena mendapatkan energi potensial dari air yang jatuh. Gas dapat mengembang karena mendapatkan kalor dari reservoir bersuhu tinggi. Yang C, apa asumsi yang dibangun agar energi tidak berkurang ketika air jatuh pada kincir air? Apa asumsi yang dibangun agar energi panas tidak berkurang ketika diserap mesin Carnot? Nah, asumsi yang dibangun adalah kincir halus sehingga air tidak terpercik keluar, dan air selalu jatuh dari ketinggian yang sama. Asumsi yang dibangun adalah tidak ada gesekan pada piston dari mesin Carnot. Yang ke-D, mengapa proses kerjanya kincir air harus reversibel? Mengapa proses dalam mesin Carnot harus reversibel? Nah, jawabannya adalah proses harus reversibel karena perubahan entropi adalah nol. Entropi berkaitan dengan kualitas energi, yaitu seberapa besar energi dapat digunakan lagi untuk melakukan usaha. Jika perubahan entropi nol, maka kualitas energi tetap. Pada proses reversibel, energi dapat digunakan untuk melakukan usaha, dan usaha dapat digunakan untuk memberikan energi. Bagian yang E, berapa perubahan energi dalam pada mesin Carnot? Nah, perubahannya adalah 0, karena merupakan satu siklus. Jadi, kalau satu siklus, dia delta U-nya sama dengan 0.